Tidak semua perjalanan seseorang di negeri orang dimulai dengan harapan bahagia. Tarjo, pemuda sederhana dari Jember, berangkat sebagai TKI dengan mimpi membangun rumah untuk ibunya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa justru kesepian seorang majikan wanita akan mengubah jalan hidupnya. Sebuah kesepian yang memaksanya memilih menjaga kehormatannya atau menyelamatkan masa depan keluarganya. Inilah kisah nyata yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hingga akhirnya ia berani membuka semuanya. Tarjo lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Jember. Ia anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak kecil sudah terbiasa bekerja keras membantu ibunya menjual sayur keliling. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, membuat beban ekonomi keluarga jatuh sepenuhnya kepada ibunya yang mulai menua. Saat itu usia Tarjo memasuki 26 tahun. Banyak teman seusianya memilih merantau sebagai TKI ke luar negeri, dan Tarjo mulai memikirkan keputusan serupa. Bukan karena ingin kaya mendadak, tapi karena rumah mereka hampir roboh dan biaya sekolah adiknya tidak lagi tertutupi. Setelah melalui proses panjang bersama sebuah agen resmi, Tarjo akhirnya mendapat panggilan kerja ke sebuah negara Timur Tengah. Pekerjaannya sederhana, membantu mengurus taman sekaligus melakukan pekerjaan rumah ringan pada sebuah keluarga kecil. Namun, ketika ia tiba, kenyataan yang ia temukan berbeda jauh dari apa yang dijanjikan. Ia tidak bekerja untuk sebuah keluarga kecil, melainkan hanya untuk satu orang. Seorang majikan wanita berusia 53 tahun, janda kaya yang tinggal sendirian di rumah besar penuh kemewahan tetapi sangat sepi. Wanita itu bernama Madam Salma. Ia memiliki 2 anak yang tinggal di negara lain dan sangat jarang pulang. Rumah tempat Tarjo bekerja luas dan sunyi, terpenuhi marmer mahal, perhiasan dipajang, dan wangi parfum lembut yang selalu tercium di setiap ruangan. Hari-hari awal Tarjo berjalan normal. Ia membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan membantu di dapur jika diminta. Majikannya awalnya tampak tenang, sopan, dan tidak banyak bicara. Namun Tarjo mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Madam Salma terlalu sering memanggilnya untuk hal-hal kecil, seperti meminta tolong mengambil gelas, memindahkan bantal, atau menemani duduk di ruang tamu padahal ia sedang menonton televisi sendirian. Bagi Tarjo, sikap itu terasa janggal, tapi ia memilih mengabaikannya. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan pulang secepat mungkin. Namun perlahan, arah kehidupan Tarjo berubah. Suatu malam, sekitar jam 11, Tarjo dipanggil oleh majikannya dengan suara panik. Ia berlari menuju ruang tengah, mengira terjadi sesuatu. Saat ia sampai, ia melihat majikannya duduk di sofa sambil memegangi pergelangan tangannya. Tarjo mendekat dan menanyakan keadaannya. Majikannya hanya menjawab pelan bahwa ia merasa kesepian dan takut tidur sendirian. Sejak malam itu, panggilan-panggilan seperti itu mulai sering terjadi. Awalnya Tarjo menganggap itu hanya rasa cemas seorang wanita yang hidup sendiri. Namun lama-lama, tatapan dan gestur tubuh majikannya semakin jelas menunjukkan kebutuhan emosional yang tidak lagi sekadar permintaan ditemani. Tarjo mulai merasa terpojok. Ia takut, bingung, dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Di satu sisi ia pekerja yang wajib menaati perintah. Tapi di sisi lain, ia merasa apa yang diinginkan majikannya semakin melampaui batas. Puncaknya terjadi ketika Tarjo meminta izin cuti untuk mengirim uang ke keluarganya. Majikannya menatapnya lama, lalu berkata kalimat yang tidak akan pernah dilupakan Tarjo. Kalau kamu benar-benar ingin masa depanmu terjamin, kamu harus tetap ada di dekat saya. Dari situ, hidup Tarjo berubah total.
Batas-batas yang awalnya ia jaga mulai digoyahkan oleh ancaman halus dan rayuan yang dibungkus kebaikan. Ia merasa semakin terseret dalam situasi yang tidak ia pilih, tapi harus ia jalani demi keluarga di kampung. Ini baru permulaan. Dan di balik itu, masih ada kejadian yang membuat hidup Tarjo semakin tidak terkendali. Sejak permintaan itu terlontar, Tarjo merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri majikannya. Cara wanita itu memanggilnya, cara ia menatap, bahkan cara ia memberikan perintah. Semua terasa berbeda, lebih personal, lebih menuntut, dan lebih sering melampaui batas wajar antara majikan dan pekerja. Meski begitu, Tarjo tetap berusaha menjaga jarak. Ia mengatur ritme pekerjaannya sebaik mungkin agar tidak terlalu sering berada di area dalam rumah. Ia memilih fokus di taman atau gudang belakang, berharap majikannya tidak memanggil terlalu sering. Namun usaha itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Tarjo mulai menerima panggilan mendadak hampir setiap malam. Alasannya selalu sederhana: lampu kamar padam, jendela berisik, atau merasa tidak nyaman tidur sendirian. Walau semua itu tampak sepele, Tarjo merasakan ada tekanan yang tak terlihat. Setiap kali ia mencoba menolak dengan alasan lelah, majikannya menatapnya lama, seolah membaca pikirannya. Hingga suatu malam, majikannya memanggilnya bukan karena takut, tetapi karena ingin ditemani minum teh. Ia duduk di ruang tamu luas dengan cahaya lampu temaram yang memantulkan bayangan di dinding marmer. Aroma parfum yang lembut menyebar ke seluruh ruangan, membuat suasana terasa semakin ganjil. Tarjo berdiri agak jauh, masih menjaga batas. Namun majikannya meminta ia duduk di kursi dekatnya. Tarjo tak punya banyak pilihan selain menurut. Ketika ia duduk, majikannya mulai bercerita tentang hidupnya, tentang kesepian yang ia rasakan, tentang suami yang telah tiada, serta 2 anak yang tinggal jauh dan jarang sekali menghubungi. Semakin lama, nada bicara majikannya terdengar lebih lembut, tetapi juga lebih menekan. Ia memuji betapa rajin dan perhatian Tarjo bekerja. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada orang yang membuatnya merasa aman sejak suaminya meninggal. Kata-kata itu membuat Tarjo kaku. Ia ingin menjauh, tetapi posisi kerja dan rasa takut membelenggunya. Beberapa hari berikutnya, permintaan-permintaan pribadi mulai datang. Mulai dari mengantarkan makanan langsung ke kamarnya, hingga membantu mengunci gelang mahal yang konon sering jatuh. Setiap permintaan itu terasa disengaja, seolah majikannya perlahan menariknya masuk ke dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Puncak tekanan terjadi saat Tarjo meminta izin untuk mengirimkan sebagian gajinya ke kampung. Ia sudah menahan cukup lama, menabung sedikit demi sedikit. Namun saat meminta izin keluar, majikannya tampak tidak senang. Dengan nada datar, ia berkata bahwa Tarjo tidak perlu keluar rumah karena ia bisa mengurus semuanya. Tarjo mencoba menjelaskan bahwa ia ingin memastikan sendiri uang itu sampai. Namun majikannya berdiri, lalu berkata pelan tetapi tegas. Kalau kamu memaksa keluar rumah tanpa izin saya, kamu bisa kehilangan pekerjaan ini. Dan kamu tahu artinya untuk keluargamu. Ucapan itu menampar keras hati Tarjo. Ia tahu ancaman tersebut bukan sekadar kata-kata. Izin tinggalnya, kontraknya, dan bahkan keselamatan finansial keluarganya di kampung. Semua bergantung pada wanita itu. Tarjo kembali diam, terjebak dalam situasi yang semakin mencekik. Setiap malam berikutnya terasa seperti ujian mental. Majikannya semakin sering memanggil, bahkan hanya untuk ditemani duduk. Tarjo tidak bisa menolak. Ia merasa seperti seseorang yang sedang ditarik perlahan namun pasti. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan tekanan psikologis yang jauh lebih menyesakkan. Hingga akhirnya,
Suatu malam yang tidak pernah ingin ia ingat kembali. Majikannya memanggilnya lebih malam dari biasanya, sekitar pukul 1 dini hari. Suasananya berbeda. Lampu-lampu di koridor redup, dan pintu kamar majikannya terbuka sedikit. Ketika Tarjo mengetuk, suara lembut namun bergetar terdengar dari dalam, meminta ia masuk. Ketika Tarjo membuka pintu, ia melihat majikannya duduk di tepi ranjang besar dengan tatapan sendu. Namun bukan itu yang membuat Tarjo terdiam, melainkan kenyataan bahwa majikannya tampak sengaja menunggunya dalam keadaan yang jauh lebih pribadi daripada malam-malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya, majikannya tidak sekadar meminta ditemani. Ia mulai meminta hal-hal yang membuat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seorang TKI benar-benar hilang. Tarjo gemetar. Ia ingin menolak, tetapi tidak berani melawan. Ia ingin kabur, tetapi ia tahu ia tidak punya tempat tujuan. Wajah ibunya dan adik-adiknya terbayang jelas di pikirannya. Masa depan mereka seolah digantungkan pada keputusan yang terpaksa harus ia ambil. Ia berdiri di sana dengan tangan dingin, tubuh kaku, dan pikiran kacau. Dan saat itulah ia merasa, hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sepenuhnya. Namun malam itu masih belum selesai. Dan kejadian selanjutnya akan membuat Tarjo jatuh di titik terendah dalam hidupnya. Malam itu menjadi permulaan dari masa-masa paling gelap dalam hidup Tarjo. Tidak ada suara keras, tidak ada bentakan, tidak ada paksaan secara fisik, tetapi tekanan yang ia rasakan justru jauh lebih menusuk. Majikannya meminta Tarjo menemaninya dengan cara yang melebihi batas seorang pekerja rumah tangga. Ia tidak memaksa dengan tangan, tetapi memaksa dengan situasi. Majikannya duduk di tepi ranjang, menatap Tarjo tanpa berkedip dengan ekspresi lelah dan kesepian yang sulit ditolak. Tatapan itu mengandung permintaan, harapan, sekaligus ancaman halus. Tarjo berdiri di tengah kamar, tidak tahu harus melangkah atau mundur. Ia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia bukan takut pada wanita itu, ia takut pada konsekuensi dari penolakannya. Takut kehilangan pekerjaan. Takut dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Takut membuat keluarganya kembali hidup dalam kesulitan. Majikannya memanggil namanya pelan, menyuruhnya mendekat. Suara itu lembut, namun penuh tekanan tersembunyi. Tarjo tidak bisa menolak. Dengan langkah berat, ia mendekat, dan wanita itu mulai meminta kehadirannya bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai seseorang yang diharapkan mengisi kesepiannya. Tidak ada tindakan fisik yang melanggar batas, tetapi suasananya membuat Tarjo merasa terjebak dalam situasi yang ia sendiri tidak inginkan. Ia hanya duduk di sisi ranjang, mendengarkan keluhan majikannya tentang hidupnya, tentang kesendiriannya, dan tentang betapa ia membutuhkan seseorang untuk membuatnya merasa berarti. Kata-kata itu terus mengalir, menyayat, dan memojokkan Tarjo secara perlahan. Wanita itu memegang tangan Tarjo dengan lembut, tetapi Tarjo justru merasa seperti seluruh tubuhnya terkunci. Ia tidak mampu menarik tangan itu kembali. Ia hanya diam, membiarkan waktu berjalan sambil berharap semuanya segera berakhir. Malam itu panjang. Tidak ada hal yang melanggar batas fisik, namun tekanan mentalnya cukup untuk membuat Tarjo merasa seolah seluruh hidupnya berada dalam genggaman orang lain. Dan itu bukan malam terakhir. Hari-hari berikutnya dipenuhi permintaan-permintaan personal yang semakin sulit ditolak. Majikannya semakin mengandalkan Tarjo untuk menemani kesepiannya. Ia mulai memberikan hadiah kecil, makanan favorit, dan bahkan menawarkan tambahan uang jika Tarjo bersikap baik. Itu bukan kebaikan, itu adalah kendali yang semakin mengikat. Lama-kelamaan, kesehatan mental Tarjo mulai goyah. Ia sulit tidur. Napasnya sering sesak.
Setiap kali majikannya memanggil, tubuhnya langsung gemetar. Ia merasa seperti hidup dalam ruang tanpa pintu keluar. Puncaknya terjadi ketika majikannya suatu malam berkata, "Kalau kamu pergi, saya akan pastikan tidak ada agensi yang mau menerimamu lagi." Ucapan itu membuat Tarjo benar-benar jatuh. Ia merasa tidak punya pilihan selain terus menurut, meski hatinya terus menolak. Ia bertahan bukan karena rela, tetapi karena masa depan keluarganya bergantung padanya. Namun titik balik datang secara tak terduga. Suatu sore, ketika Tarjo sedang membersihkan halaman, ia pingsan karena kelelahan mental dan fisik. Ia terbangun di klinik kecil dekat rumah majikannya. Di sana, seorang perawat Indonesia berbicara dengan lembut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk pertama kalinya, Tarjo berani menceritakan sedikit tentang tekanan yang ia alami. Perawat itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu tidak salah. Banyak TKI yang mengalami tekanan seperti ini, tapi mereka takut bicara. Kalau kamu terus diam, kamu bisa hancur." Kata-kata itu menggugah Tarjo. Ia mulai sadar bahwa diam bukan solusi. Ia butuh keberanian untuk mengambil langkah yang bisa mengembalikan hidupnya. Saat itulah ia mulai mencari cara keluar. Bukan dengan kabur terburu-buru, tetapi dengan cara yang aman. Ia menghubungi kedutaan melalui nomor darurat yang diberikan perawat. Ia mempelajari prosedurnya, mencari waktu yang tepat, dan mengumpulkan cukup bukti bahwa ia mengalami tekanan psikologis. Beberapa minggu kemudian, saat majikannya tidur dan rumah benar-benar sepi, Tarjo mengambil keberanian yang sejak lama hilang. Dengan ponsel kecil yang ia sembunyikan, ia menghubungi petugas kedutaan dan memberikan lokasi lengkapnya. Hanya butuh waktu 20 menit sebelum mobil bantuan tiba. Tarjo keluar dari rumah itu dengan langkah gemetar. Tetapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa napasnya kembali lega. Tidak ada jeritan, tidak ada pengejaran. Hanya keheningan malam dan suara pintu mobil yang tertutup. Sesampainya di pusat perlindungan, Tarjo menangis lama. Bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya ia bebas dari tekanan yang hampir merusak hidupnya. Beberapa minggu kemudian, ia dipulangkan ke Indonesia dengan selamat. Dan meski ia tidak kembali membawa uang sebanyak yang ia impikan, ia pulang membawa sesuatu yang jauh lebih penting. Kesadaran bahwa masa depan tidak seharusnya dibangun dari penderitaan yang membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Tarjo kembali ke Jember, bekerja seadanya, dan perlahan bangkit atas usaha sendiri. Ia selalu terkenang pengalaman pahit itu, tetapi ia tidak menyesal melawan pada akhirnya. Karena ia tahu, bertahan tanpa berani keluar hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Dan kini, ia ingin kisahnya menjadi pelajaran bagi siapapun yang mungkin mengalami tekanan serupa. Jangan biarkan keadaan merampas kendali atas hidupmu. Jika kamu merasa terjebak, ada jalan keluar, dan kamu berhak mendapatkannya. Perjalanan Tarjo sebagai TKI bukan hanya tentang bekerja jauh dari rumah, tetapi tentang keberanian menghadapi tekanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sempat terjebak dalam situasi yang menekan batin, membuatnya hampir kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Namun pada akhirnya, keberanian untuk meminta pertolongan justru menjadi pintu keluar yang menyelamatkannya dari kehancuran yang lebih besar. Tarjo kembali ke Jember tidak membawa kekayaan seperti impiannya dulu, tetapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri, kesadaran, dan keberanian untuk memilih hidupnya sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang sepadan dengan hilangnya martabat. Tidak ada uang yang pantas dibayar dengan ketakutan setiap malam.
Dan tidak ada kontrak apapun yang membuat seseorang harus menahan penderitaan hanya demi bertahan hidup. Setiap manusia berhak aman. Setiap pekerja berhak dihargai. Dan setiap orang, termasuk Tarjo, berhak memilih jalannya tanpa harus kehilangan dirinya sendiri.